Hai semua, selamat datang di video saya dan teman-teman. Hari ini kita akan belajar kimia, yaitu tentang kesetimbangan. Selamat menonton. Oke, sebelum masuk ke materi tentang kesetimbangan kimia, yuk mari kita kenalan dengan anggota kelompok saya. Dimulai dengan saya, yaitu Azwa, ada Eka, Gilang, Singgi, dan terakhir yaitu Caca. Nah, kita mulai dari daftar isinya dulu. Daftar isi yang pertama yaitu pengertian, kedua, ciri-ciri kesetimbangan, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, keempat, video praktikum kita, yang kelima, jenis-jenis kesetimbangan, keenam, rumus-rumus kesetimbangan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Reaksi kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana laju reaksi maju ke kiri ke kanan sama dengan laju reaksi mundur kanan ke kiri. Reaksi maju adalah reaksi pembentukan produk, sedangkan reaksi balik adalah reaksi pembentukan reaktan. Reaksi kesetimbangan kimia bersifat reversibel, yaitu dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Kesetimbangan kimia dapat ditulis dengan mencantumkan panah bolak-balik. Panah tersebut menyatakan bahwa reaksi berlangsung dua arah. 2. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Adapun ciri-ciri dari kesetimbangan kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Reaksi terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, laju reaksi ke arah hasil reaksi. Disebut juga produk dan terletak di sebelah kanan dari persamaan reaksi. Dan ke arah reaksi disebut juga reaktan dan terletak di sebelah kiri dari persamaan reaksi adalah sama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi faktornya menurut Le Chardel, jika terjadi perubahan pada suatu kesetimbangan, maka akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia adalah volume atau tekanan, suhu, dan konsentrasi. Seperti pada perubahan terjadi pada reaksi kesetimbangan kimia. Berikut praktikum dari kesetimbangan kimia. Oke, jadi kita akan coba simulasikan reaksi kesetimbangan kimia menggunakan PET simulation. Di situ kita bisa lihat ada A tanda panah ke B, yaitu sama dengan A sama dengan B. Dan di sini kita coba reaksikan yang B 50 dan A 50 menggunakan suhu 300 Kelvin. Nah, di sini kita sudah bisa melihat molekul-molekulnya saling bertumbukan, produk dan reaktan saling bertumbukan, dan suhunya mulai turun. Karena mereka saling bertumbukan, ada yang berpindah menjadi produk, dan ada juga yang berpindah menjadi reaktan. Keadaannya sangat dinamis, kadang-kadang produk lebih banyak, kadang-kadang reaktan yang lebih banyak. Tidak jauh-jauh dari 50, tetapi lajunya sama saja. Maksudnya itu adalah laju reaksi yang ada di dalam satu wadah itu sama saja, tetapi karena mereka molekul yang sangat kecil, itu akan tidak terlihat oleh kita gitu. Jika ada konsentrasi lebih besar di salah satunya, contohnya ini kan reaktan lebih besar daripada produk, dia akan memberikan molekulnya ke produk. Intinya adalah yang kanan harus sama dengan yang kiri dan yang kiri harus sama dengan yang kanan. Itu adalah prinsip kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. Yang pertama itu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang sama. Contohnya itu yang pertama, kesetimbangan antara larutan dengan larutan, dan yang kedua, kesetimbangan antara gas dengan gas. Kesetimbangan homogen. Kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang berbeda. Contohnya yaitu
kesetimbangan zat antara zat padat dengan gas. Yang kedua, kesetimbangan antara gas dengan zat cair. Yang ketiga, kesetimbangan antara zat padat dengan larutan. Dan yang keempat, kesetimbangan antara gas, zat padat, dan zat cair. Berikut ini adalah rumus-rumus kesetimbangan kimia antara kimia homogen dan kimia heterogen. Dari rumus di atas, maka diperoleh sejumlah rumus dalam kesetimbangan kimia. Antara lain, pertama, ketetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Rumus kesetimbangan konsentrasi ada di samping. Ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat atau KC hanya berlaku untuk zat-zat berwujud larutan atau aki dan gas atau G, sementara gas berwujud padat atau S dan cair atau liquid tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Kedua, ketetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP. Ketetapan kesetimbangan tekanan parsial hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud gas atau G, sementara zat-zat yang berwujud padat atau S dan cair atau liquid tidak disertakan dalam persamaan ketetapan kesetimbangan. Berikut rumusnya ada di samping. Rumus ketetapan kesetimbangan parsial, keterangannya PI, tekanan parsial zat A, PB, tekanan parsial zat B, PC, tekanan parsial zat C, PD, tekanan parsial zat D. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah kesetimbangan kimia membantu kita memahami perilaku reaksi kimia. Kesetimbangan kimia dapat diprediksi bergeser ke arah produk atau reaktan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia adalah konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Tetapan kesetimbangan K merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Oke, itulah semua pembahasan tentang kesetimbangan kimia. Aku harap semua yang menonton video ini paham ya apa itu tentang kesetimbangan kimia. Oke, sekian terima kasih. Bye-bye.